Halo Pak Yoga, perkenalkan saya Cornelius Karel Katopo Wibisono dengan NPM 220907873 dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang moral sosial sistem ekonomi kapitalisme. Jadi, ideologi kapitalisme atau secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Oke, selanjutnya kapitalisme itu sering dianggap sebagai salah satu ideologi yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi setiap manusia yang menganut ideologi tersebut. Karena kapitalisme itu menuntut pelakunya untuk menguasai modal dan model bisnis yang dituju dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Kapitalisme sendiri merupakan kata yang mengacu pada seorang pemilik modal, sementara pemahamannya disebut dengan kapitalisme. Di banyak negara, sistem kapitalisme umum digunakan namun tidak benar-benar sepenuhnya menjadi sistem ideologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kapitalisme melalui piramida kapitalisme. Oke. Nah, ini dia dalam piramida kapitalisme ini diduduki dengan peringkat pertama yaitu kapitalisme dan puncaknya adalah uang. Dan kedua yaitu pemerintahan, we rule you atau kami mengatur kamu. Dan ketiga, ada para pemimpin agama. We fool you, kami membodohi kamu. Nah, dalam keempat, ada para tentara dan tertuliskan we shoot at you, atau kami menembak untukmu, atau ke arahmu. Dan kelima, ada para bangsawan. We eat for you, kami makan untukmu. Dan terakhir, ada kaum para pekerja. We work for all, we feed for all. Kami bekerja untuk semua, kami memberi makan semua. Oke. Selanjutnya, piramida juga menggambarkan perbedaan kapitalisme dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam sistem kapitalisme, setiap individu diberi kesempatan untuk berkembang sejauh mungkin. Sementara pada sistem ekonomi lain seperti ekonomi komando, dalam ekonomi komando di sana membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Atau pada ideologi sosialisme yang memberikan keleluasan campur tangan negara atau pemerintah dalam mengatur upah, harga barang atau jasa, aset-aset, dan sebagainya. Sementara pada sistem kapitalisme, negara tidak bisa melakukan banyak intervensi. Contohnya sederhana. Intervensi pemerintah dalam sistem kapitalisme adalah penetapan besaran minimum upah. Dan inilah realitas pasar yang kita hadapi, yang menciptakan kesadaran-kesadaran yang malah menjauhkan manusia dari kenyataan sejatinya. Ada realitas pengkondisian sistemik dan sistematik yang terjadi dalam masyarakat yang melibatkan semua perangkat struktural kekuasaan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Dalam artian persoalan ketidakadilan yang terjadi adalah ketidakadilan struktural. Ketidakadilan, kezoliman, penindasan, perampasan hak bukanlah kenyataan yang direproduksi dan rendahnya kualitas moral manusia. Ketidakadilan tidak dapat dilihat sebagai sistem moral, melainkan harus dilihat secara struktural dalam kerangka kelas sosial. Bahwasannya keserakahan bukan lantas bahwa manusia pada dasarnya memang senang dengan keserakahan, melainkan sesungguhnya kita dipaksa untuk saling merampas satu sama lain. Kepercayaan komunal yang hidup sebagai kodrat masyarakat selama ini sedikit demi sedikit dicabut dan tergantikan oleh sistem kompetisi pasar yang pada dasarnya membawa kita untuk saling meragukan dan saling mencurigai satu sama lain. Sehingga masyarakat kita hari ini tidak bertumbuh lagi pada kepercayaan, melainkan dibangun di atas ketidakpercayaan antar satu sama lain. Di dalam kesatuan tersimpang tirani untuk saling mendominasi. Dan inilah kapitalisme. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar ini dan ada pun beberapa contoh kapitalisme yang terjadi di Indonesia. Contoh kapitalisme di Indonesia, misalnya nih, dengan eksploitasi sumber daya alam di contohnya kawasan Papua. Eksploitasi itu dilakukan oleh perusahaan dari negara lain, yakni Freeport, yang bekerja sama dengan pemerintahan sejak masa pemerintahan Orde Baru. Dan bentuk lainnya adalah dengan adanya pusat perbelanjaan modern yang terletak dekat pasar tradisional yang bertolak belakang dengan adanya keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kapitalisme.
Kekurangan kapitalisme dan kelebihan kapitalisme. Kekurangan kapitalisme yaitu satu, akses modal yang terbatas. Salah satu kerugian dari sistem kapitalisme adalah akses modal yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, yang pasti pemilik modal atasannya berarti. Hal tersebut rentan menyebabkan persaingan yang tidak sempurna dalam contohnya pasar bebas, bahkan bisa mengarah pada monopoli. Kedua, upah yang rendah. Sistem kapitalisme hanya terfokus pada keuntungan semata, sehingga masalah upah dan kesejahteraan pekerja seringkali diabaikan. Ketiga, ketidaksetaraan. Seringkali pelaku kapitalisme dianggap gagal menciptakan kesetaraan karena semua bersifat pribadi. Para pelaku kapitalisme bisa mewariskan bisnisnya hanya kepada generasi selanjutnya. Dan keempat, eksploitasi alam. Keuntungan besar memicu pelaku kapitalisme mengeksploitasi hasil alam supaya dapat menghasilkan bahan baku dan bahan produksi yang lebih banyak agar terjadi peningkatan jumlah produksi. Selanjutnya, kelebihan kapitalisme. Yang pertama, kompetisi. Kapitalisme memicu timbulnya kompetisi bisnis. Para pemilik modal akan bersaing menghasilkan barang dan jasa dengan harga terbaik dan kualitas yang terbaik agar bisa ditawarkan kepada konsumen dan supaya diminati oleh konsumen. Kedua, inovasi. Persaingan produk di pasar bebas secara tidak langsung memicu terjadinya inovasi produk. Inovasi bisa dianggap sebagai penentu keberlangsungan sebuah bisnis. Jadi tanpa inovasi, bisnis itu nanti bakalnya jadi apa itu akan tidak jelas. Dan ketiga, harga. Persaingan tidak hanya menciptakan inovasi, namun persaingan harga jual pada sistem kapitalisme. Setiap orang yang memang menjadi pemilik modal berhak untuk memutuskan uang yang akan dikeluarkan untuk membeli suatu barang atau jasa. Dan keempat, efisiensi. Efisien dalam sistem kapitalisme bertambah pula pada produktivitas. Kapitalisme membuat seseorang bekerja lebih cerdas untuk menghasilkan suatu produk barang ataupun jasa dengan modal minim tapi keuntungannya bisa semaksimal mungkin. Oke, lanjut di pembahasan. Bisa dilihat dari demo yang saya kutip dari berbagai media dan terlihat di bawah ada tulisan kapitalisme telah gagal sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat. Dan yang di atas saya ini ada lawan globalisasi, lawan juga kapitalisme. Oke, lanjut di pembahasannya. Tentang kenapa sih alasannya di Indonesia ini sistem kapitalisme itu tidak dapat diterapkan, yaitu karena sistem ini mengandung banyak ketidakadilan dalam pelaksanaannya, yaitu di mana terjadi penindasan kaum pemodal terhadap kaum yang pemburu atau pekerjanya. Jadi ketidakadilan tersebut dilihat pada perilaku kaum kapital atau pemodal yang senantiasa bersenang-senang, sementara kaum buruh atau para pekerja yang pada dasarnya menghasilkan keuntungan bagi kaum pemodal, tapi malah mendapatkan upah yang sangat minimum dan hidup sengsara. Dan semakin menderita akibatnya, yang kaya malah semakin kaya. Walaupun yang kaya semakin kaya, yang miskin itu jadi semakin melarat. Oke, hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena selain itu sistem kapitalis ini merupakan pemikiran yang sangat salah karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian di mana pada sistem kapitalis ini, peran pemerintah itu sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali berperan. Jadi merupakan salah satu langkah untuk mencapai kesejahteraan bersama itu diharuskan untuk hendaknya pemerintah itu bekerja sama dengan masyarakat dalam memajukan perekonomian dan tidak condong ke satu sisi lain, nggak condong ke arah yang beruang saja. Oke, itulah sebabnya sehingga sekarang sistem ekonomi kapitalis itu sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sekian. Nah, akhirnya kita sampai juga di kesimpulan. Jadi kapitalisme itu lebih dari sekedar sistem ekonomi atau sistem sosial. Sebagai peradaban, kapitalisme ini dapat kita katakan sebagai suatu cara berada manusia atau suatu modus eksistensi. Jadi seorang kapitalisme itu adalah orang yang melalui harta kekayaannya, itu dia mewujudkan dirinya atau mengaktualisasikan dirinya dengan untuk kapital. Jadi dengan kapitalisme ini seseorang dapat memperoleh kekuasaan atau dominasi dan memiliki kapital berarti menguasai dunia.
Namun, walaupun sistem liberal kapitalis telah diperbaiki atau direvisi dan diperlunak sekalipun, hanya tetap saja yang dapat berfungsi itu hanya kepada orang-orang yang sedang mengurangi keterpurukan, kemiskinan, atau memang orang-orang yang lemah, termasuk dan terutama yang di Indonesia. Jadi keserakahan itu mengakumulasikan kapital dan berakibat pada eksploitasi yang melampaui batas terhadap alam dan sesama manusianya sendiri. Jadi hilangnya sikap humanisme. Nah, yang pada gilirannya masing-masing menimbulkan krisis ekonologis dan dehumanisasi. Yang disebutkan kapitalisme lanjut menimbulkan ketidakseimbangan secara ekologis dan juga ketidakseimbangan secara antropologis dan gangguan sistem personality, dan juga ketidakseimbangan internasional di berbagai negara ataupun bisa jadi di Indonesia. Oke, sekian dari saya, Cornelius Karel, terima kasih.